pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapakku yang bertahta dalam kerajaan surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, kami bisa berdiri di tempat ini semua karena anugerah Tuhan yang terbesar dan terbaik dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami mau mempersembahkan pujian dan penyembahan kami hanya kepadamu Bapa, agar apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini bisa berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus ku naikkan doaku dengan penuh ucapan segala rasa syukur. Haleluya, amin. Haleluya Yesus.
saudara percaya bahwa kita punya Allah yang besar? Ada amin saudara? Allah yang dahsyat. Beri tos kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus kita dahsyat. Kita pujikan Allah mana yang besar. Besar seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Jiwa yang dahaga, yang hilangkan dengan sukacita, bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Lepaskan jiwa yang dahaga, yang hilangkan dengan sukacita, bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, yang hilangkan dengan sukacita, bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga, yang hilangkan dengan sukacita, bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudara kami persilakan duduk. Tiba saatnya persembahan pertama. Saudara duduk saja, nanti ada pelayan Tuhan yang melayani persembahan ke saudara. Kita pujikan Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah pagi keselamatan, Dialah Raja damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, pagi keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah pagi keselamatan,
Saudara, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan, kami selalu perlu Kau dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang selalu pimpin kehidupan kami. Karena damai sejahtera selalu ada jika Tuhan bersama kami. Haleluya Yesus. Kita sama-sama naikkan pujian ya Tuhan. Tiap jam kami selalu.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patut kami bersyukur dan berterima kasih di pagi yang indah ini. Kami boleh kembali menghadap tahta anugerah-Mu, menaikkan pujian syukur kepadamu, karena Engkau telah memberikan pertolongan, perlindungan, berkat rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Damai sejahtera telah mengawali kami, sehingga memungkinkan kami dapat mengerjakan pekerjaan Allah dan keselamatan Allah. Terima kasih Tuhan, tiba saat kami akan menerima akan kehadiran-Mu, penyataanmu melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, menyucikan kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan benar. Dan firman-Mu merupakan satu jawaban pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau terima firman-Mu dan kami berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Semua baik oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah dilimpahkan dalam hidup kita, memungkinkan kita pada saat pagi hari ini untuk bersama-sama yaitu beribadah kepada Tuhan. Kita telah memuji dan memuliakan Tuhan, kita bersama-sama akan menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah, yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemudian Tuhan diam di atas gunung Sinai. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, firman Allah pada saat ini berbicara tentang hukum dan perintah Tuhan. Saudara, firman Allah ini, ayat yang kita baca ini, saudara, adalah kelanjutan janji Tuhan kepada umatnya. Musa bertemu dengan Tuhan untuk menerima, dikatakan tadi, yaitu 2 loh batu. Dan saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di dalam pembacaan firman, untuk menyingkat waktu, firman yang saya sampaikan ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Kami ulangi, maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang hukum dan perintah Tuhan.
Sering saya katakan dalam kehidupan jemaat bahwa apabila kita melakukan perintah, maka janji itu akan digenapi dalam hidup kita. Tuhan memberikan hukum supaya umat Tuhan hidup disiplin dan hidup tertib menurut apa yang diperintahkan, apa yang ditetapkan, apa yang telah tertulis dalam firman Allah untuk dilakukan dengan sepenuh hati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, hukum dan perintah Tuhan merupakan, saudaraku kasih, yaitu penyataan Allah bagi umat manusia. Saudara, dalam ayat ini dikatakan bahwa yaitu penyataan dari kisah. Jadi sekali lagi merupakan kelanjutan dari kisah, yaitu perjanjian antara Allah dengan umatnya. Ya, Tuhan menyatakan isi hatinya kepada umatnya melalui Musa. Ya, saudara, umat diminta untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Dalam ayat dikatakan Musa naik ke gunung menghadap Tuhan. Naik ke gunung menghadap Tuhan. Saudara, yang pertama kita lihat kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan menutupinya selama 6 hari. Kita temukan angka 6, saudara. Saudara kasih, apa arti angka 6 di sini? Kita akan lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat 4 dan ayat sampai ayat yang ke-6. Keluaran pasal 16 ayat 4 dan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-6. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka masak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungutnya mereka sehari-hari. Saudara, kisah pemeliharaan Tuhan kepada umat manusia. Pada waktu Allah memanggil umatnya dari Mesir, melepaskan dan membebaskan dari perbudakan, mereka dituntun oleh Allah, dipimpin oleh Allah menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di tengah-tengah perjalanan, itulah luar biasanya Tuhan. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang menuntun, Tuhan itu tanggung jawab. Tuhan memberikan jaminan, Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan. Amin, saudara. Tuhan sudah memanggil dan memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Makanya serahkanlah hidup kita pada tuntunan dan pimpinan Tuhan kalau sudah ingin dipelihara oleh Allah. Bagaimana cara Tuhan memelihara? Selama perjalanan bangsa ini tidak bisa menanam, tidak bisa menuai, tidak bisa bekerja apa-apa. Bagaimana untuk hidup mereka? Yaitu di mana Tuhan memberikan makan, tadi dikata roti dari surga. Caranya bagaimana, saudara? Kalau sudah baca seluruh pasal 16, disuruh akan mengetahui. Bangsa Israel pagi-pagi hari mereka harus keluar dari rumah, pergi ke padang. Di mana, saudara, dia harus memungut roti dari surga yang disebut mana itu. Mereka bangun pagi-pagi dan mana itu ada di atas rumput, ya seperti ya ketumbar putih. Nah, mereka harus mengumpulkan. Dikatakan pada hari pertama sampai hari yang kelima cukup hanya 1 hari itu dia makan, tidak boleh lebih. Dan tidak boleh disisakan sampai pagi. Itu perintah Tuhan, saudara. Jadi mereka semua memungut setiap hari menurut keperluan mereka masing-masing. Tidak boleh lebih, saudara. Dasar orang Israel keras tengkuk, keras kepala, saudara.
ya kepala batu. Tuhan sudah kasih tahu, makamu pada hari yang pertama sampai hari yang kelima kamu ambil secukupnya. Mereka mencobai. Dia makan dan malam hari disisakan, pagi hari jadi ulat. Saudara, Tuhan murka menghukum mereka. Jadi saudara kasih perintah kalau dilanggar, hukuman yang terjadi. Makanya hukum dan perintah Allah pada saat hari ini. Itulah saudara, pagi-pagi harus bangun. Pada hari yang ke-6 katakan. Pada hari yang ke-6 di mana mereka harus ambil 2 kali lipat, double porsi. Itu hari yang ke-6 saudara. Hari yang ke-7 tidak akan turun mana itu. Nah, tadi dikatakan Tuhan perintahkan pagi-pagi hari mereka harus bangun dan ambil itu. Sebab apa? Pada siang hari ada sinar matahari, di mana-mana itu akan meleleh jadi air. Halo? Pagi-pagi hari apa yang Anda berbuat sebagai anak Tuhan? Pagi-pagi berarti sebelum matahari terbit. Siapa di sini yang sering bangun kesiangan? Suka siang. Padahal firman Tuhan harus pagi-pagi hari. Kalau siang tidak kumanan itu, mana sudah meleleh jadi air. Pagi-pagi hari. Seharusnya anak-anak Tuhan datang pagi-pagi hari. Saudara, firman Tuhan keagamaanmu kalau tidak melebihi keagamaan orang Parsi tidak masuk surga. Orang Parsi pagi-pagi hari mereka datang. Mereka kadang ke Ka'bah Allah. Mereka sembahyang di Ka'bah Allah. Halo? Saya dekat dengan saudara sepupu saya dengan belakang itu. Saya bersyukur saudara kalau saya upanya ketiduran pules dibangunin. Halo? Apa pura-pura saudara enggak dengar? Anak-anak muda jangan bangun siang ya. Berarti kalau bangun siang, saudara enggak akan yaitu kebagian mana itu. Seharusnya saudara kasih sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pagi-pagi hari kita bukan cari kopi, bukan cari sarapan. Bangun pagi-pagi kita harus doa, duduk di kaki Tuhan, saudara, amin. Ibu-ibu bangun pagi-pagi, kesiangan langsung pergi ke dapur. Nyalakan kompor, meledos. Salah dewe saudara. Nah, harus duduk di kaki Tuhan. Ambil waktu. Duduk di kaki Tuhan, ambil hadirat Tuhan. Datang kepada Tuhan pagi-pagi hari saudara. Nah, aku kasih dalam Yesus Kristus. Kita dikatakan bahwa tadi hari yang ke-6 menjelang hari yang ke-7. Saudara ketahuilah sadar kita hidup yaitu di penghujung hari yang ke-6. Artinya apa? Kita hidup di akhir zaman. Menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Inilah yang harus saudara sadari. Inilah perintah dan hukum Allah. Saudara, yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Kita harus ambil mana itu adalah firman Tuhan. 2 kali lipat. Halo? Hari-hari ini orang-orang Kristen seharusnya melakukan pekerjaan Tuhan, beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, yaitu membaca firman Tuhan 2 kali lipat. Apa sudah puas ibadah 1 minggu sekali? Nanti saudara akan kelanjutannya akan saya sampaikan akibat bagi mereka yang merasa puasanya ibadah 1 minggu sekali. Berdoa 1 minggu sekali. Memuji Tuhan 1 minggu sekali. Dia hanya di gereja kalau memuji Tuhan. Berdoa di gereja, di rumah tidak pernah memuji Tuhan, tidak pernah berdoa. 2 kali lipat saudara. Pada hari yang ke-7 tidak akan turun. Itu mana? Seharusnya double porsi kita harus baca Alkitab. Berdoa, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. 2 kali lipat. Aku kasih dalam isi saya tanya kepada saudara. Siapa yang setiap hari baca Alkitab? Tolong angkat tangan.
dengan jujur. Puji Tuhan, ada yang baca Alkitab. Siapa yang belum pernah tamat baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, angkat tangan. Saudara kalah dengan saudara sepupu saudara. Berkali-kali mereka tamat di dalam membaca. Saudaraku kasih, makanya saudara, ada orang Kristen, ya ada pertanyaan agama, pelajaran agama, ditanya oleh gurunya, ya Tuhan memerintahkan Nuh suruh membuat apa? Salah satu murid untuk membuat donat, Bu Guru. Kenapa? Sebab pikirannya dia suka donat, pikirannya donat, suruh membuat donat katanya. Tandanya tidak pernah membaca Alkitab. Ishak anaknya siapa? Anaknya Musa. Karena apa? Tidak pernah membaca Alkitab. Firman Tuhan, bacalah Alkitab. Tidak akan hilang apa saudara baca. Dengan saudara membaca, saudara mendapat pengetahuan, pengertian, pengenalan akan Allah. Dengan saudara mendengar firman Allah, kuat timbullah iman saudara. Amin saudara. Ini hari yang ke-6, hari dikatakan ke-6 yang pertama. Ke-6 yang kedua, saudaraku kasih, hari yang ke-6 tadi dikatakan 6 hari, saudara, maksud saya 6 hari yang kedua. Kita akan lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, saudara, ayat 1 sampai ayat 31. Tidak akan saya baca. Ya, saya baca ayat 31, saudara. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Kita temui angka 6 yang kedua. Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dan hari yang terakhir, hari yang ke-6 itu adalah Tuhan membuat manusia. Maka manusia, angka 6 itu adalah angka manusia. Saya tidak akan sampai di situ, saudara. Saya akan membahas tentang angka yang 6 ini. Tuhan menciptakan langit dan bumi dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6 semuanya. Ya, semuanya apa saudara? Sangat amat baik. Semua hari adalah baik. Ayat 28 saudara baca, Tuhan memberikan kuasa semua ciptaan ini kepada manusia, termasuk berkuasa atas hari. Jadi saudara diberi kuasa untuk membuat hari. Hari itu jadi baik, hari itu jadi buruk, hari itu jadi berhasil, hari itu jadi yaitu gagal, tergantung saudara. Di dalam Alkitab tidak ada namanya pasaran. Pon kliwon pagi legi pahing, tidak ada. Dalam Alkitab, maaf ini ya, tidak ada namanya show. Tidak ada namanya horoskop. Tapi mengapa orang-orang Kristen suka masih pegang hari-hari tertentu? Oh ini show-nya begini. Horoskop itu perbintangan, bintang Leo, bintang Aries. Oh ini lahir ini bintang. Tidak ada di dalam Alkitab. Yang ada semuanya adalah baik. Manusia yang katakan, oh ini hari tidak apalagi Jumat lagi. Oh itu jangan kemana-mana. Oh begini, setan semua podo apa? Metu kabeh, keluyuran kabeh. Saudaraku kasih, semua hari adalah baik. Jangan saudara membeda-bedakan. Kalau saudara katakan baik itu baik. Sekarang manusia. Aku kasih dalam Yesus tadi yang pasaran. Kalau saudara masih pegang adat pasaran saudara, yaitu pada waktu anak saudara saling menjalin cinta podo senengi saudara, tetapi pada waktu hitung-hitungan tidak cocok saudara, tidak bisa nikah. Akhirnya apa? Mereka lari, mereka bunuh diri. Seperti kemarin saya katakan 2 orang, si Joli
ya tidak disetujui dengan orang tua, rangkulan, nyemplung ke sungai, matilah dia. Karena apa? Masih pegang. Saudara, apalagi pegang neton. Oh ini neton ini, oh geblaki ini. Oh saudaraku kasih saudara saya firman Tuhan katakan semuanya baik. Ini hari kita temukan angka yang ke-6. Semua baik saudara. Apalagi masih yaitu pegang, yaitu nogo dino, nogo sasi, nogo tahun saudara, nogo sari ya. Kalau saya pegang nogo sari saudara. Nah ini, jika inilah angka yang ke-6 kita temui, semua hari adalah baik. Jangan saudara membuat hari tidak baik juga bagi saudara. Kalau ini jangan pergi, ini sebetulnya saudara nanti sesuai dengan iman saudara, kepercayaan saudara, itu akan terjadi. Semuanya baik. Yang ketiga saudara, kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. 6 hari bekerja. Berarti Allah perintahkan manusia untuk bekerja. Tidak boleh malas. Dalam Timotius katakan orang yang malas, orang tidak mau bekerja, tidak usah makan. Berarti orang yang berhak menikmati berkat dan makanan mereka yang bekerja. Bekerja rajin, bekerja keras dan cerdas. Saudara senang lihat atau punya keluarga rajin atau malas? Rajin adalah pangkal kaya. Kalau rajin bekerja, pangkal kaya. Rajin belajar, pangkal pandai. Saudara, rajin. Jangan jadi orang Kristen malas. Bekerja. Bekerja untuk diri sendiri, bekerja untuk orang lain, bekerja untuk Makanya Tuhan katakan ya kepada murid-muridnya, pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa ialah percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Percaya kepada Yesus, itu bekerja. Seperti hari ini, saudara datang di gereja karena sudah percaya kepada Yesus. Tuhan memperhitungkan kehadiran saudara hari ini. Sudah meninggalkan pekerjaan secara jasmani, kesibukan datang di tempat ini. Saudara ini bekerja. Tuhan memperhitungkan. Tuhan tidak mau berhutang kepada saudara semua. Amin saudara. Ini tentang 6, sudah 3 saja. Sekarang saudaraku kasih setelah 6 hari, yaitu Musa menunggu. Ya, menunggu selama 6 hari. Setelah hari yang ke-7, Tuhan panggil untuk menghadap Tuhan. Hari yang ke-7. Saudara, hari yang ke-7. Apa hari yang ke-7? Kembali kepada Keluaran pasal 16 ayat yang ke-26. Keluaran pasal 16 ayat 26. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti tidak ada pada hari itu. Hari yang ke-7. Dalam ayat ini ada Sabat dikatakan. Hari yang ke-7. Mana itu tidak turun. Berarti tidak ada makanan, ya kan? Tetapi saudara tadi lihat hari yang ke-6 di mana diperintahkan untuk mengambil 2 porsi, 2 kali lipat. Bagi anak-anak Tuhan yang punya persediaan, pada hari yang ke-7 mereka tidak akan kelaparan. Ada persediaan, saudara. Saya ambil contoh sedikit. 5 anak darah yang pandai, 5 anak darah yang bodoh. Sama-sama punya minyak. Sama-sama lampunya yaitu menyala. Sama-sama menunggu satu gereja, satu jemaat, satu Tuhan, satu Allah, Bapa dalam Yesus Kristus. Bedanya apa?
tidak punya persediaan. Merasa sudah cukup. Sudah merasa sudah cukup, tidak ada persediaan. Pada waktu malam itu terdengar suara tengah malam, mempelai laki-laki datang dan di mana 5 anak darah yang 10 tadi dia bangun, dia tidur sama-sama tidur bangun. Lantas yaitu yang 5 bodoh tadi lampunya hampir mati. Aku minta minyak, tidak bisa. Kamu pergi ke kota untuk beli. Dan mempelai 5 anak darah yang pandai tadi dia masuk dalam yaitu masuk menemui mempelai lagi ada di dalam, saudara. Nah, saudara kasih, pada waktu mereka pulang pintu sudah tertutup, dia ketok-ketok. Aku tidak mengenal engkau. Di tempat kegelapan. Makanya jangan sombong kalau saudara sudah setia ikut Tuhan, saudara sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan merasa sudah cukup, saudara. Harus ada persediaan. Firman Tuhan katakan di dalam Amos, nanti akan terjadi pada akhir zaman. Ini taruna-taruna ya orang kuat. Dia yaitu menyeberang laut, menyeberang pulau. Mereka yaitu kelaparan, mereka haus. Bukan soal makan, bukan soal minum, tetapi soal firman Tuhan. Mereka tidak akan dapat lagi firman itu. Sebab firman itu sudah tidak ada. Hari yang ke-7 mana itu tidak turun, saudara. Ada waktunya saudara tidak bisa beribadah. Ada waktunya saudara ingin cari Alkitab untuk baca Alkitab tidak ada. Ada waktunya saudara yaitu ingin bergereja, gereja tidak ada. Itu hari yang ke-7. Sebab gereja Tuhan sudah diangkat. Saudara, masuk dalam kemuliaan Allah seperti Musa, dia ada bersama dengan Allah. Itu akan terjadi. Firman Allah tidak ada di muka bumi. Ibadah sudah ada karena semua sudah ada bersama dengan Yesus. Seperti mempelai tadi, laki-laki dengan 5 anak darah yang pandai. Saudara, inilah waktunya, kesempatan saudara ambil 2 kali lipat. Ibadah 2 kali lipat. Firman Tuhan baca, dengar, membaca kita mendapat pengertian dan pengetahuan. Mendengar iman kita jadi kuat dan kokoh di dalam Tuhan, saudara. Ya, hari yang ke-7 ini, 7 tentang angka 7 yang pertama. Mumpung sekarang masih banyak. Itu di belakang ada Alkitab bagi saudara yang tidak punya Alkitab gratis. Firman Tuhan bacalah Alkitab, saudara. Saya bawa tablet, tetapi saya tetap pakai Alkitab sebab firman Tuhan tidak bawa. Bacalah tablet tidak, bacalah di HP tidak. Meskipun itu adalah alat-alat untuk kita pakai. Ya, saudara, tapi kami tetap pakai Alkitab. Sebab firman Tuhan katakan bacalah Alkitab. Bacalah firman Tuhan. Ya, melalui Alkitab ini. Yang kedua, saudara kasih. Ya, angka ke-7 yang kedua. Dalam Kejadian pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari yang ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya itu. Hari yang ke-7 di sini adalah hari perhentian. Allah berhenti dari membuat langit dan bumi, dari ciptaannya pada hari yang ke-7. Dikatakan berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Hari perhentian, berhenti. Saudara, berarti apa? Tidak ada lagi yaitu di mana permusuhan, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertengkaran. Saudara, berhenti semuanya. Ini berbicara hari yang ke-7 ini adalah berbicara tentang yaitu kerajaan damai, 1000 tahun damai. Berarti semua berhenti, semua tenang, semua aman, semua damai, semua sejahtera, keadaannya damai. Inilah berbicara bayangan 1000 tahun damai. Ini saudara, berhenti semua. Dan saudara kasih dalam ayat yang ini tadi, hari yang ke-7 itu
diberkati Tuhan, dan dikuduskan. Hari yang ketujuh. Saudara, jadi sekali lagi berhenti dari semua pekerjaan. Saya sampai di sini saja. Yang ketiga, saya langsung aja yang ketiga. Kembali kepada Keluaran pasal yang ke-20 sekarang. Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengudusnya. Mau diberkati Tuhan? Dikatakan dan ingat kuduskan hari Sabat. Hargai, hormati, khususkan hari ke-7 adalah hari Sabat. Angka 7 di sini adalah hari Sabat. Saudara, berhenti dari semua pekerjaan. Bukan hanya kita, tapi sisi keluarga dan semua pekerja-pekerja yang ada di dalam keluarga kita. Bahkan termasuk hewan kita. Hewan tidak boleh dipekerjakan. Inilah hari Sabat. Hari perhentian. Saudara, kalau ini tadi katakan perintah dan hukum. Kalau kita lakukan, saudara, tentu janji Tuhan digenapi. Tetapi kalau kita melanggar perintah, ya, kita langgar perintah, apa yang kita dapat? Adalah hukuman. Hukuman, saudara. Saudara kasih, dalam perjanjian lama, Sabat itu artinya Sabtu. Jadi pada orang yang hidup pada hukum Taurat, pada waktu zaman Taurat, mereka mengadakan Sabat itu hari Sabtu. Yang sampai sekarang dipakai oleh orang Advent. Saudara, orang Advent hari Sabtu itu masa tidak menyalakan api, tidak. Ya, semua berhenti sampai sekarang, itu Taurat. Tetapi sudah kita tidak hidup dalam hukum Taurat. Kita hidup di dalam kasih. Dalam perjanjian baru, saudara, yaitu hari Sabat. Mengapa diambil hari Minggu? Siapa yang tahu? Hari Minggu diambil yaitu setelah gereja lahir di Yerusalem. Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Maka diambil hari Minggu, yaitu hari kebangkitan Yesus. Yesus bangkit pada hari Minggu, saudara. Hari Minggu bangkit berarti hari kemenangan. Hari kemenangan, saudara. Kita akan lihat bagi yang melanggar, yaitu hukum Sabat ini. Keluaran pasal 31. Bagi yang melanggar hari Sabat. Keluaran pasal 31 ayat 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku haruslah kamu pelihara. Sebab itu peringatan antara aku dan kamu, turun temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, apa? Pastilah ia dihukum mati, saya kira diberkati, saudara. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan, dihukum mati dan dilenyapkan dari antara bangsa. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh. Hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat
pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Islam memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Amin saudara. Ini pada itu lanjutan perjanjian Allah menjadi umat Allah seutuhnya, dan umat itu harus menyembah Allah yang satu. Sekarang dikatakan dalam ayat ini perjanjian Allah turun dikatakan apa? Rayakan hari Sabat. Seharusnya setiap kita ibadah ini adalah perayaan untuk Tuhan. Amin saudara. Perayaan. Hari Sabat, hari Minggu adalah hari kemenangan. Mengapa sudah merayakan hari Sabat? Sebab sudah mendapatkan kemenangan. Selama 6 hari saudara bergumul, saudara yaitu punya pergumulan, punya permasalahan, punya yaitu ujian, tantangan, kesulitan, kesukaran. Tapi pada hari yang ke-7, hari kemenangan, saudara perlu dikatakan rayakan turun-temurun. Nah, bagi yang melanggar dihukum mati dan dilenyapkan. Tapi bagi yang melakukannya, Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58. Bagi mereka yang berpegang teguh akan hari Sabat. Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, tidak menginjak-injak, berarti bagi mereka yang melanggar, menginjak-injak kekudusan Allah, menginjak-injak berkat Allah. Saudara, berarti saudara menolak berkat Allah. Saudara, jika engkau menguduskan, jika engkau menghormatinya dan menjalankan dengan baik, ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diari dengan baik dan yang seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan memperbaiki dasar diletakkan orang banyak oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan-jalan supaya tempat itu dihuni. Ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit bumi dan kendaraan kemenangan. Dengan kendaraan kemenangan aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhan yang amin saudara, mau diberkati Tuhan. Tuhan menuntun senantiasa, dikatakan tempat yang seperti taman, suatu hal yang indah. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Makanya saudara kasih, kita lihat kebenaran firman Allah. Ada hukum, ada perintah. Perintah kita lakukan, saudara, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Kalau Tuhan ini tadi dikatakan dalam Taurat, saudara dihukum mati atau dilenyapkan. Tetapi saat hari ini bagi banyak yang melanggar hukum Taurat, maka mengapa tidak dihukum oleh Tuhan? Mengapa tidak yaitu dilenyapkan dari Tuhan? Saudara kasih, Tuhan berkemurahan. Amin. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan itu. Mari kita semua berdiri. Hargakan kemurahan Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman.
lagi, nanti Bu Nunuk maju ke depan dan berdoa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Bapa yang ada di dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh Engkau penuhi dengan kuasa firman Tuhan yang senantiasa menguatkan iman percaya kami. Jadikanlah kami sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, untuk senantiasa mengubah hidup kami, untuk selalu dengar-dengaran, untuk selalu taat, dan bahkan Tuhan untuk lebih maju di dalam Tuhan pengiringan kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada siang hari ini firman-Mu sudah memenuhi dalam setiap kehidupan kami, yang dapat mengubahkan sikap hidup kami, yang dapat membentuk setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Tuhan selalu taat akan kebenaran daripada firman-Mu. Memberkati hamba-Mu Tuhan, yang sudah Engkau pakai untuk menaburkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, oleh senantiasa Engkau memakai kehidupan hamba-Mu untuk makin hari makin diberkati, yang sudah menjadi berkat bagi kami, untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tiba saatnya persembahan kedua dijalankan. Bagi pelayan kantong kolektor, kami persilakan untuk maju ke depan. Kita pujikan bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab
Semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Puji nama Tuhan Yesus, yang hari ini kita dilawat Tuhan, diingatkan kita, diperingatkan agar kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan, agar kita juga bisa menikmati berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita terapkan firman itu dan kita jadikan firman itu pegangan dalam hidup ini. Haleluya. Pengumum, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk kami keluarga pastori, berupa apapun. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu untuk membalas, memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Di Tuhan, pengumuman ibadah untuk sepanjang minggu yang kita akan lalui. Untuk protokol kesehatan Bapak Rianto dan Bapak Adi Mulyono. Persembahan keluarga Bapak Adi Stefanus, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Heni. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa, jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 9 ibadah umum dan jam 11 dilanjutkan oleh ibadah pemuda dan remaja. Hari Minggu jam 9 ibadah umum disertai dengan perjamuan suci. Senin, Selasa, Kamis, Jumat ada doa malam dimulai jam 7 malam. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ada perubahan yaitu dalam persembahan untuk menghindari yaitu kerumunan. Yang terakhir itu menghindari kerumunan. Kapan lalu ada bapak-bapak petugas yang melihat kita waktu persembahan. Nah, oleh sebab itu persembahan tidak maju untuk selama ini, selama masih ada peraturan-peraturan ini, ada amplop ya. Jadi amplop itu nanti petugas ngasih amplop seperti itu, baik untuk yang biru maupun yang putih, wis jadikan satu aja. Oh ya kuning, putih, biru. Nah ya jadikan satu aja di situ, jadi tidak maju. Ya, kita nurut aja peraturan yang ada ya Bapak Ibu ya, supaya kita selamat. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian, jadi tadi agak canggung memang ya karena belum tahu. Jadi untuk minggu berikutnya sampai nanti ada ya kembali seperti semula. Kalau nanti sampai ada peraturan itu sudah ya tidak berjalan lagi ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita dan kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Kita pujikan bukan dengan kekuatanku, kaya mohon Bapak Yohanes Suradi berdoa sebelum doa berkat. Bukan dengan kekuatanku. Mari kita cukup semua pakai berdiri. Bapak Yohanes Suradi, saya mohon untuk maju ke depan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani
Kita sadi berdoa bagi Budian Sutarjo, di mana Selasa akan menjalani operasi, ada benjolan ya di rumah sakit Sidowaras. Mari kita sadi datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghampiri Engkau, kami percaya bahwa Engkau, kuasamu, kasihmu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kemudian Engkau tahu kesetiaan, kesungguhan iring akan Engkau Tuhan, yang ambil bagian dalam pelayanan sesuai dengan karunia dan talenta itu berikan. Kami yakin Tuhan pasti tolong. Sebelum ditangani oleh dokter, Engkau sebagai dokter di atas dokter, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menangani Bapa. Tuhan izinkan harus tangan dokter yang menangani, kiranya Engkau berkati para dokter, pakai tangan dokter, para perawat dan yang ada sebagai sarana kesehatan, kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita semua mengangkat dua belah tangan kita dan bersama-sama kita mengucapkan kata-kata berkat. Sekarang saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa ku